Halo, di edisi ketiga dari bincang-bincang atau renungan kita tentang gerakan reformasi gereja abad ke-16, saya telah memberi gambaran singkat tentang Yohanes Hus, reformator gereja tahun 1400, yang mulai merintis upaya untuk melakukan pembaharuan dalam gereja Roma Katolik, sekaligus kritik terhadap kepausan yang makin menyimpang jauh dari pengajaran Alkitab. Hari ini atau sekarang dalam edisi yang keempat, izinkan saya untuk menggambarkan mengapa reformasi yang digerakkan oleh Luther satu abad kemudian berhasil untuk melakukan semacam gerakan pembaharuan yang disambut dengan antusias oleh masyarakat Eropa, terutama Jerman, sehingga tercipta satu aliran baru dalam kekristenan, yaitu Protestantisme. Sementara satu abad sebelumnya, Johannes Hus dari Ceko yang juga melakukan pergerakan yang sama mengalami jalan buntu. Bahkan Johannes Hus dibunuh setelah gereja menyerahkan persoalan Johannes Hus kepada pemerintahan sipil, dan seperti sudah kita sebutkan tadi, dia dibunuh mati pada tanggal 6 Juli 1400. Nah, di abad pertengahan atau di akhir abad pertengahan, gereja telah berkembang begitu rupa sehingga ia menjadi satu-satunya yang merasa diri berhak mengendalikan kehidupan di bumi. Akibatnya banyak orang secara diam-diam merindukan terjadinya pembaharuan gereja dan kehidupan masyarakat. Saya sudah tunjukkan tadi, salah satunya adalah Johannes Hus. Tetapi dalam buku sejarah gereja bahasa Indonesia Harta dalam Bejana yang ditulis oleh Thomas van den End, disebutkan bahwa ada dua reaksi ketidakpuasan terhadap ajaran dan hidup gereja Katolik Roma di abad pertengahan, yaitu kehidupan mistik dan munculnya gerakan humanis. Hubungan antara kehidupan mistik dan gerakan humanis ini dengan reformasi itu digambarkan oleh Thomas van den End sebagai hubungan antara telur dan ayam. Kaum mistis dan humanis disebutkan sebagai yang menelurkan reformasi, sedangkan Luther digambarkan sebagai yang menetaskan gerakan itu. Nah, akibat dari gereja yang ingin mendominasi dan mengendalikan segala sesuatu, maka kehidupan di bumi menjadi merana, bahkan membosankan. Salah satunya kita bisa lihat dari kematian Galileo Galilei yang dipaksa untuk minum racun karena mengajarkan bahwa bukan bumi yang menjadi pusat tata surya, tetapi matahari. Dan itu bertentangan dengan apa yang diajarkan gereja. Gereja begitu berkuasa dan tidak ingin adanya pendapat yang berbeda dari hierarki. Dan karena itu semua orang yang mengajarkan hal yang berseberangan dengan pendapat gereja bukan hanya dikutuk, tetapi juga harus membayar pengajaran itu dengan nyawa mereka. Galileo Galilei dan Johannes Hus adalah contoh dari kebrutalan gereja di bawah pimpinan hierarki kepausan abad pertengahan. Alistair E. McGrath menegaskan tentang kebobrokan hidup bergereja itu dalam kalimat yang berikut.
Reformasi muncul bertepatan dengan tuntutan-tuntutan untuk perubahan sosial. Sehingga perubahan sosial dan perubahan keagamaan berjalan bersamaan, bergandengan tangan. Nah, kita mencatat munculnya dorongan baik secara eksternal maupun internal gereja itu ikut menyuburkan, bahkan ikut menciptakan lahan yang subur untuk berkembangnya reformasi. Ada 3 dorongan eksternal. Yang pertama, ditemukannya mesin cetak dan mempermudah pikiran-pikiran yang berkerinduan untuk pembaharuan dan kritik-kritik terhadap kepausan menyebar luas dalam waktu cepat dan ikut mempengaruhi opini publik. Nah, kuatnya arus pemikiran para sarjana Bizantium dalam akademi-akademi melalui penyebaran tulisan-tulisan mereka, juga penemuan kembali tulisan-tulisan kuno di biara-biara timur akibat perang salib, itu memberikan semacam kredensi bagi harapan bahwa dorongan para sarjana dan dunia pendidikan akan menghasilkan lebih banyak energi bagi terjadinya reformasi gereja. Dan kita tahu Luther dan Calvin memanfaatkan perkembangan baru dalam dunia percetakan itu dengan temuan-temuan dari tulisan-tulisan para sarjana untuk meyakinkan masyarakat Eropa tentang kesesatan yang terjadi dalam gereja. Dan karena itu perlu ada pembaharuan. Secara khusus perlu juga disebutkan mengenai munculnya kaum humanis. Mereka ini menaruh minat yang besar pada perbaikan hidup manusia melalui studi-studi yang mendalam terhadap dokumen-dokumen klasik. Semboyan kunci dari kaum humanis adalah ad fontes, kembali pada sumber-sumber. Dan yang dimaksud yaitu Alkitab bahasa Ibrani dan Alkitab bahasa Yunani. Sebab pada abad pertengahan itu Alkitab hanya boleh dicetak dalam bahasa Latin, dan karena itu hanya bisa dibaca karena mereka saja yang tahu oleh para imam. Orang awam atau jemaat, warga jemaat biasa tidak bisa membaca Alkitab. Dan karena itu mereka harus menerima kebenaran yang sudah didesain atau dikonstruksi oleh para imam atau hierarki gereja. Dan karena itu dalam arti tertentu sikap kritis terhadap hierarki dan kehidupan pengajaran yang diberikan gereja menjadi tumpul. Faktor eksternal kedua yang mendorong suburnya reformasi yaitu pertumbuhan sistem feodalisme yang makin berada pada titik akhir kehidupannya. Skisma atau perpecahan dalam lembaga kepausan yang terjadi antara tahun 1378 sampai 1415, di mana ada 2 paus. Yang satu berkedudukan di Roma, Vatikan, dan yang lain berkedudukan di Prancis, di Avignon. Membuat posisi paus sebagai penguasa tertinggi di dunia makin memudar. Paus baru yang diputuskan melalui konsili besar di Konstan atau Jerman Selatan pada tahun 1414 sampai 1418 membutuhkan bantuan dukungan raja-raja. Itu sebabnya Paus memberi tambahan pengaruh kepada raja-raja untuk mengurus daerahnya masing-masing. Dan ini tentu berguna bagi Luther, karena ketika Luther menyebarkan ajaran reformasi yang dia gerakkan itu, dia didukung oleh raja wilayah Saksoni, yaitu Frederick yang bijaksana. Dan Paus tidak berdaya terhadap kebijakan Raja Saksoni mendukung Luther, sebab Paus membutuhkan dukungan Raja Saksoni untuk tetap menjaga kedudukannya berhadapan dengan saingannya yang ada di
Avignon atau Prancis. Serentak dengan feodalisme yang makin mencapai titik nadir, negara-negara Eropa juga mulai berubah ke arah pemerintahan yang otonom. Bahkan di setiap kota itu berlaku seperti sebuah negara kecil. Dan karena itu Eropa tidak lagi merupakan satu kesatuan. Akibatnya paus dan kaisar tidak dapat lagi menumpas gerakan-gerakan yang tidak mereka sukai. Apalagi kalau gerakan-gerakan itu didukung oleh pemerintah kota, di mana para pemikir pembaharuan atau reformasi itu hidup. Seiring dengan itu, negara mulai merasa perlu untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan para pemimpin gereja yang kebanyakan adalah orang-orang feodal. Karena itu, maka otoritas pemimpin-pemimpin gereja termasuk paus makin melemah. Faktor ketiga, di Eropa juga sedang terjadi perubahan pandangan terhadap dunia. Penemuan benua-benua baru yang melampaui horizon Eropa. Perjalanan ke negeri-negeri baru yang menjadi makin mungkin dan sering. Perkembangan-perkembangan baru di bidang pengobatan, fisika, matematika, serta pengajaran tentang bumi sebagai pusat tata surya, di mana gereja sebagai pembela utama yang mulai diragukan. Itu menjadi angin segar yang membangkitkan kerinduan akan pembaharuan kehidupan gereja dari umat atau warga gereja. Keyakinan lama tentang satu kawanan dengan satu gembala yang dianggap sebagai hal yang sakral itu ternyata tidak lagi begitu merasuki kehidupan masyarakat. Karena kehidupan yang tidak menjadi teladan dari para imam. Gejolak kehidupan masyarakat juga ikut ditopang oleh keadaan internal gereja yang digambarkan sebagai berada dalam masa kegelapan. Ada 3 penyebab gereja disebut sebagai berada dalam masa kegelapan. Pertama, korupsi merupakan budaya yang subur, bertumbuh dalam gereja. Bukan hanya di Roma, tapi juga di hampir semua wilayah kekristenan barat. Praktik jual beli posisi-posisi jabatan dalam gereja menjadi hal yang dianggap sebagai akibat dari kegemaran para pemimpin gereja untuk ikut terlibat dalam urusan-urusan politik. Faktor kedua, seiring dengan praktik korupsi yang relatif merata, standar moral dalam kehidupan biara juga mengalami kemunduran. Para uskup dan juga imam-imam gereja lokal terlibat dalam perselingkuhan. Dan itu sangat memalukan. Karena di depan umum, uskup-uskup dan imam-imam ini mengaku sebagai hidup selibat, bertarak dari nafsu seksual. Tetapi diam-diam mereka ternyata larut dan hanyut dalam nafsu seks. Dan tidak sedikit pemimpin gereja yang memiliki anak-anak ilegal. Bahkan Paus Yohanes X juga memiliki anak ilegal. Desiderius Erasmus, seorang tokoh terkemuka dari kaum humanis, juga adalah anak luar nikah dari salah seorang imam. Nah, banyak dari imam gereja-gereja lokal juga yang kurang dalam hal pendidikan. Ini dikarenakan karena kaum klerus kalangan bawah hidup dalam kemiskinan. Sebaliknya klerus atasan menumpuk kekayaan karena tadi korupsi. Persiapan bagi klerus bawah umumnya hanya sebatas memiliki kecakapan memimpin misa. Nah, karena itu biara berubah menjadi center of leisure living atau pusat kehidupan bersenang-senang dan bermalas-malasan. Begitu juga biara menjadi fashionable
place of retreat for the illegitimate children of royalty and nobility. Artinya biara menjadi tempat hidup bersenang-senang dari anak-anak hubungan gelap, dari para bangsawan dan juga orang-orang terkemuka. Gereja pada waktu itu lebih menganggap kemurnian doktrin lebih utama dari kemurnian hidup. Akibatnya orang mulai menjadi muak dengan gereja yang bobrok secara moral dan pemimpin-pemimpinnya yang tidak bisa dipanuti. Ketiga, faktor yang mempengaruhi suburnya atau dukungan kuat dari rakyat ketika Luther mempublikasikan kritik dan pengajarannya terhadap gereja, yaitu pengajaran gereja yang makin jauh menyimpang dari kesaksian Alkitab. Gereja lebih mendasarkan ajarannya pada tradisi, yaitu keputusan-keputusan yang diambil dalam konsili-konsili yang umumnya memang dibuat untuk kepentingan kekuasaan. Alkitab menguji pengajaran gereja dianggap tidak perlu, karena disebutkan bahwa gereja yang menetapkan Alkitab. Jadi bagaimana mungkin Alkitab mengawasi gereja? Gereja disebut tidak bergantung pada Alkitab. Sebaliknya Alkitablah yang bergantung pada gereja. Itu sebabnya gerakan reformasi yang dipelopori Luther muncul dengan semboyan sola scriptura. Bukan gereja yang mengawasi Alkitab, tapi Alkitab yang mengawasi gereja. Nah, penyimpangan ajaran yang makin jauh dari Alkitab itu ikut dipermudah oleh fakta bahwa Alkitab hanya tersedia dalam bahasa Latin. Dan karena itu hanya boleh dibaca oleh para imam. Umat tidak boleh baca Alkitab. Luther melakukan kritik terhadap praktek ini sekaligus dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman supaya dibaca langsung oleh umat. Dan karena itu umat menjadi cerdas. Nah, dengan kejatuhan Konstantinopel setengah abad sebelumnya, yaitu di tahun 1400, para sarjana dari timur mulai pindah ke barat, yaitu khususnya ke Italia. Mereka membawa serta tulisan-tulisan kuno, juga Alkitab dalam bahasa Yunani yang umum dipakai di bagian timur. Keadaan ini membuat sarjana-sarjana di barat menyadari adanya perubahan-perubahan dan interpolasi atau sisipan-sisipan ketika teks-teks kuno itu disalin ke dalam bahasa Latin. Nah, terbukanya peluang untuk orang membaca Alkitab dalam bahasa sendiri, itu ada ruang untuk membandingkan teks yang dibacakan dalam bahasa Latin dengan tulisan aslinya. Dan karena itu orang mulai kritis terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh hierarki gereja. Humanisme dengan moto kembali pada sumber-sumber ikut membuka mata terhadap interpolasi atau sisipan-sisipan tadi. Nah, dari perbandingan-perbandingan yang dibuat antara naskah asli dengan naskah Yunani, makin besar keyakinan di kalangan umat bahwa gereja perlu kembali pada sumbernya, yaitu Alkitab dalam mengembangkan ajaran-ajaran. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi faktor-faktor mempersubur gerakan reformasi, dan karena itu gerakan yang diprakarsai oleh Luther disambut dengan antusias oleh masyarakat. Begini cerita saya untuk edisi yang keempat, bincang-bincang tentang reformasi gereja abad ke-16. Sampai bertemu di edisi yang kelima.